Hai semua, ketika saya berkunjung ke Indonesia, saya menjadi lebih optimis terhadap masa depan negara ini. Inilah salah satu pengakuan dari pengusaha asal Malaysia. Sebagai warga Malaysia, ada pertanyaan yang mungkin diam-diam terlintas di benaknya. Apakah dalam 10 atau 20 tahun ke depan, Indonesia akan melampaui Malaysia? Apakah mungkin suatu hari nanti, warga Malaysia akan merantau ke Indonesia untuk mencari pekerjaan? Ini bukanlah hal yang mustahil, terutama jika kita melihat upah minimum di Jakarta yang kini hampir setara dengan Malaysia. Meskipun pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita Malaysia masih lebih tinggi. Bagaimana langkah Indonesia untuk menjadi negara maju di dunia? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Saat ini, pendapatan nasional bruto per kapita Malaysia sekitar 2,57 kali lipat lebih tinggi daripada Indonesia. Pada tahun 2022, GNI per kapita Malaysia mencapai sekitar 11.780 dolar, sedangkan Indonesia hanya sekitar 4.580 dolar. Meskipun demikian, upah minimum di Jakarta sudah mendekati, bahkan kadang lebih tinggi daripada upah minimum di Malaysia, tergantung pada nilai tukarnya. Fakta ini menunjukkan kemajuan pesat yang dialami Indonesia yang mungkin tidak banyak disadari. Jika kita kembali ke tahun 1999, setelah krisis ekonomi Asia, GNI per kapita Malaysia sekitar 6 kali lipat lebih tinggi dari Indonesia. Namun, perbedaan ini telah menyempit secara signifikan. Pada tahun 2022, jarak tersebut hanya tinggal 2,57 kali lipat. Artinya, Indonesia telah berhasil meningkatkan perekonomiannya dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia, meskipun tantangan yang hadapi sangat besar. Bukan hanya Malaysia, Indonesia juga berhasil melampaui India dalam hal GNI per kapita. Pada tahun 1999, GNI per kapita Indonesia sekitar 1,29 kali lebih tinggi dibandingkan India. Namun pada tahun 2022, kesenjangan ini semakin melebar hingga Indonesia memiliki GNI per kapita 1,92 kali lebih tinggi dibandingkan India. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Jika Indonesia bisa melampaui India dalam 20 tahun terakhir dan mendekati Malaysia, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah dalam 10 atau 20 tahun ke depan Indonesia akan benar-benar melampaui Malaysia? Banyak hal yang mendukung kemungkinan ini, termasuk perkembangan infrastruktur yang pesat dan stabilitas politik yang makin terjaga di Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu contoh bagaimana infrastruktur di Indonesia yang sedang berkembang pesat. Meskipun banyak media barat yang skeptis dan menganggap proyek ini sebagai jebakan utang, kenyataannya proyek ini sangat populer di kalangan masyarakat lokal. Mereka bahkan berharap proyek ini bisa diperpanjang hingga Jawa Timur. Hambatan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam pertumbuhan pesatnya adalah infrastruktur. Namun, Indonesia sedang gencar membangun berbagai infrastruktur utama yang mungkin belum banyak diketahui orang. Salah satunya adalah jalan tol Trans Sumatera yang akan selesai pada tahun 2024 atau 2025, membentang sepanjang 2.800 km dari ujung utara hingga ujung selatan Sumatera. Dengan adanya konektivitas seperti ini, produktivitas di Indonesia akan meningkat pesat. Dengan infrastruktur yang semakin lengkap, potensi ekonomi Indonesia akan semakin terrealisasi. Contoh lainnya adalah pembangunan ibu kota baru Nusantara yang dijadwalkan akan diluncurkan tahun depan. Meskipun ini baru tahap pertama, progresnya cukup menjanjikan dan akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
Namun, kunci utama keberhasilan Indonesia ke depan adalah stabilitas politik. Pemilu 2024 merupakan momen yang krusial, dan jika Indonesia bisa mempertahankan stabilitas politik selama 30 tahun ke depan, potensi besar yang dimiliki negara ini akan semakin terekspos. Tidak berlebihan jika kita membayangkan bahwa dalam 10 atau 15 tahun ke depan, mungkin saja warga Malaysia akan datang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Perkembangan pesat yang sedang dialami oleh Indonesia menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Dengan infrastruktur yang semakin baik dan stabilitas politik yang terjaga, Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara, bahkan melampaui Malaysia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.